Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsabila dengan NIM 6670250099. Baik, di sini saya akan mereview dari sebuah jurnal yang menurut saya ini tuh menarik banget buat dibahas, yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi. Studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Nah, jurnal ini berasal dari karya Bung Yebi Ma'asan Mahyudin yang diterbitkan di Journal of Governments tahun 2017. Baik, di bagian awal jurnal ini, penulis bercerita tentang fenomena yang terjadi menjelang pemilu 2014. Saat itu, banyak partai politik di Indonesia yang mulai bergeser posisi ideologinya. Kalau dulu partai dikenal punya identitas yang kuat, misalnya partai nasionalis, partai Islam, atau partai sekuler, sekarang banyak yang bergeser ke arah tengah. Tujuan utamanya tentu jelas, biar bisa menarik dukungan dari semua kalangan pemilih. Fenomena ini disebut sebagai pragmatisme politik, yaitu kondisi di mana partai lebih fokus pada cara menang pemilu daripada mempertahankan ideologinya yang jadi dasar berdirinya. Akibatnya, banyak orang sekarang merasa kalau partai di Indonesia itu sama saja, gak ada bedanya, karena udah gak jelas lagi arah ideologinya. Ini juga yang bikin kepercayaan masyarakat terhadap partai makin menurun. Lalu, buat menganalisis fenomena ini, penulis Bung Yebi Ma'asan Mahyudin pakai teori dari Otto Kirchheimer tentang yang namanya catch-all party. Sederhananya, catch-all party itu partai yang udah gak terlalu berpegang pada ideologi tertentu, tapi berusaha merangkul semua kelompok masyarakat supaya bisa dapat suara sebanyak-banyaknya. Penulis ngelakuin penelitian dengan metode analisis dokumen. Jadi, data yang dipakai itu dari data ADART partai-partai politik peserta pemilu 2014. Kemudian, dipetakan posisi ideologinya berdasarkan visi, misi, dan arah kebijakan mereka. Hasil dari analisis itu, penulis menemukan ada 3 kelompok besar ideologi partai di Indonesia. Yang pertama, ada kelompok kiri atau nasionalis, sekuler, yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PKPI. Kedua, kelompok kanan atau Islam, yang diwakili sama PKS, PPP, PBB, PKB, dan PAN. Dan ketiga, kelompok tengah atau catch-all party yang meliputi Golkar, Demokrat, dan Hanura. Tapi yang menarik, hampir semua partai itu bergeser ke arah tengah. Artinya, mereka jadi makin moderat, bahkan kadang ideologinya udah gak kelihatan lagi. Mereka lebih fokus sama strategi politik dan elektabilitas daripada mempertahankan nilai-nilai perjuangan awal. Penulis juga nemuin 3 pola pergeseran ideologi di antara partai-partai itu. Yang pertama, pola konservatif, yaitu partai yang masih setia banget sama ideologinya. Tapi sayangnya di pemilu 2014 hampir gak ada partai yang bisa dikategorikan di sini. Lalu yang kedua, pola konservatif progresif. Ini tuh partai yang masih berpegang pada ideologi dasar, tapi sedikit menyesuaikan diri sama kondisi politik. Contohnya itu ada PKS dan PDIP. Lalu yang ketiga, ada pola ekstremis. Ini partai yang gesernya tuh cukup drastis ke tengah, sampai ideologinya hampir kabur. Contohnya itu ada PPP, PAN, PKB, PBB, Gerindra, dan PKPI. Dari sini kelihatan banget bahwa mayoritas partai lebih milih jalan aman di tengah biar bisa diterima semua kalangan. Tapi akhirnya malah kehilangan identitas. Dari hasil penelitian ini, Bung Yebi Ma'asan Mahyudin menyimpulkan kalau partai-partai politik di Indonesia sekarang cenderung jadi partai pragmatis. Mereka nggak lagi berdiri di atas ideologi yang kuat kayak dulu, tapi berubah jadi catch-all party yang fokusnya lebih ke strategi dan kekuasaan. Dampaknya partai jadi kehilangan jati diri, dan masyarakat pun makin bingung membedakan mana partai nasionalis dan yang mana partai yang religius, karena semua sekarang itu kelihatannya mirip. Selain itu, penulis juga bilang kalau hal ini bisa jadi tantangan besar buat demokrasi di Indonesia. Soalnya kalau demokrasi udah nggak jadi pegangan, partai bisa gampang berubah haluan cuma demi kepentingan politik jangka pendek.
Jadi, secara keseluruhan, jurnal ini ngasih gambaran yang cukup jelas tentang arah perubahan politik Indonesia yang makin ke arah pragmatis. Partai politik sekarang bukan lagi tempat perjuangan ideologi, tapi udah lebih mirip organisasi yang tujuannya menang pemilu dan dapat kekuasaan. Menurut saya pribadi, penelitian ini penting banget buat kita pahamin karena lewat jurnal ini, kita bisa tahu dan bisa lihat kalau demokrasi di Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar, yaitu mengembalikan fungsi ideologi dalam politik supaya partai gak cuma mikirin kepentingan sesaat, tapi juga punya arah dan nilai perjuangan yang jelas. Oke, demikian hasil review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendengarkan review dari saya bisa menambah wawasan tentang dinamika politik di Indonesia. Baik, terima kasih.